4 tahun lalu, Rizky yang menyelamatkanku. Hari ini lagi-lagi hari pernikahan kita. Rizky. Putri adalah putri tunggal guruku. Tapi dia menikah denganku. Aku hanya berbuat baik. Aku mengandungmu. Aku terbaring. Mimpi wanita lain. Nyah, dasar pembawa sial. Putri membantunya dapat proyek ratusan miliar dari keluarga Santoso. Beraninya kamu bikin onar di sini. Kamu merusak masa depan Rizky. Kubunuh kau. Keluarga Santoso? Itu aku dan nenek yang berlutut minta. Kamu pikir itu kemampuannya? Ayo, kamu ngomong apa? Kamu itu anak yatim. Mana ada nenek? Kak, jangan salahkan Rizky. Salahku. Tenang, setelah pernikahan aku untuk bantu dia menguatkan kerjasama dengan keluarga Santoso. Dia bisa langsung sukses menguasai seluruh kota utama. Masih butuh Kok aku nggak tahu? Barangku ada yang hilang. Rizky. Ternyata cuma butuh sebutir mutiara. Bisa beli dirimu dan hatimu. Rizky, kamu nggak apa-apa. Ma. Jalah, beraninya kamu membuangnya. Ambilkan sekarang. Ma, ayo, dia. Jangan takut. Kamu kan lagi hamil. Jangan sampai gawat ya. Dengar ya, jaga sikapmu. Kalau enggak, anak harammu itu enggak akan sampai lahir dan jadi cuma darah. Berani? Putri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo! Ayo. Nggak apa-apa. Sarah. Tenang. Rizky, kamu bilang pernikahan ini palsu. Tapi pilihanmu tadi itu nyata.
Tak kusangka di hatimu, aku dan anak kita ternyata kalah penting dari drama. Ayo. Tara. Tara! Tolong aku, tolong anakku. Ayo, tenang. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Anak kita akan selamat. Rizky, berhenti. Pernikahannya belum selesai. Berhenti! Pernikahannya belum selesai. Bu, Ayu kecilnya hampir mati. Darahnya banyak mengalir. Gila, kamu benar-benar gila. Demi wanita sial ini, bahkan masa depan keluarga Pratama, nilai ratusan triliun, kamu mau korbankan. Dia mati, bisa nikah lagi. Kalau kontraknya batal, keluarga kita semua akan miskin. Tapi darahnya banyak mengalir. Aku takut. Takut apa? Wanita sial ini, dia sengaja memilih hari ini untuk mengacaukan. Kalau beneran keguguran, dia sudah lama kesakitan tak bisa bicara. Lihat dia, masih kuat memegangmu. Rizky, perutku sakit sekali. Tolong anak kita, aku mohon, tolonglah dia. Kamu enggak apa? Kakak, maaf. Ini salahku. Tunggu sebentar lagi ya. Ini satu-satunya harapanku. Tunggu pernikahanku selesai. Aku pasti suruh Rizky mengantar kamu ke RS terbaik. Aku mohon. Putri, jangan takut. Ada aku. Ji pada ayahmu. Kalaupun langit runtuh, aku akan melindungimu. Hari ini, aku harus memberimu pernikahan yang utuh. Tak ada yang bisa menghalang. Bu, lanjutkan pernikahan. Baik. Jangan. Rizky, aku mohon. Selamatkan aku. Aku sakit. Aku sakit sekali. Ayu, cukup. Sudah ku bilang, hari ini aku... Kalau kau terus mengganggu, akan kusuruh satpam mengusirmu. Tiga tahun masa mudaku hanya berakhir begini. Sopanmu itu pura-pura, lembutmu itu siasat, kasih sayangmu adalah kebohongan terjahat. Ayu Santoso, keturunan kerajaan, malah karena semut sepertimu terpuruk begini. Nenek Hendra Wijaya, aku Ayu Santoso yang buta salah besar. Hendra Wijaya, aku. Ayo. Hendra, tolong aku. Tolong anakku. Ayo! Dokter! Pupilnya melebar. Siapkan operasi. Cepat! Cepat! Selanjutnya, mohon pengantin pria menyematkan cincin abadi. Rizky, ngapain lama-lama? Ini hari baik. Mau semua orang menertawakan keluarga kita? Rizky. Baik. Sakit. Aku sakit banget. Hendra. Aku di sini, jangan takut. Maaf. Maaf, Hendra. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak kabur dari pernikahan. Inilah karmaku. Hendra, tolong sampaikan pada Nenek. Bilang aku yang salah padanya. Jadi keluarga Santoso. Aku membuat keluarga Santoso malu. Tolong jaga dia baik-baik. Ayo!
Tak bisa lagi. Pasien perdarahan hebat. Detak jantungnya turun. Kalau ragu, akan mati berdua. Surat kritis. Keluarga harus segera tanda tangan. Keluarganya harus segera tanda tangan. Tunggu aku! Sekarang, silakan pengantin pria cium pengantinnya. Brengsek! Istrimu lagi melahirkan anakmu. Kamu masih punya muka di sini nikah dengan orang lain. Kamu bilang apa? Ayu kenapa? Nyawanya terancam. Sekarang juga, ikut aku tanda tangan. Kamu siapa? Kamu siapa? Rizky, waspada. Lihat, ini tempat apa? Siapa melahirkan di sini? Ini cuma acting untukmu, acting murahan. Aku tahu kakak benci aku. Tapi aku hampir mati. Aku cuma mau sebelum mati mendapatkan hangat dari pelukanmu. Cuma satu keinginan kecil. Haruskah dia dengan cara ini menghalanginya? Actress. Apa hatimu sudah dimakan anjing? Benar atau tidak? Buka saja kain ini sendiri. Lihat dengan mata anjingmu. Sudahlah. Kita batal saja menikah. Anggap saja aku tak pernah mempunyai keinginan ini. Rizky, waspada. Kalau kau berani pergi, kau bukan hanya mempermalukan Putri, tapi juga menghina nama keluarga Pratama dan membiarkannya diinjak-injak. Kau lupa bagaimana keluarga Laras membantumu. Kau lupa siapa yang membuatmu dari nol sampai berdiri di sini. Aku bersumpah, kau akan seumur hidupmu menyesal pilihanmu hari ini. Rizky, aku sesak. Hatiku sakit. Lanjutkan, pernikahan harus berlanjut. Berani. Katakan padanya, jangan jadikan anak itu taruhan. Pernikahan ini hanya untuk menenangkan Putri. Hanya sementara, dia membuat malu. Mau apa dia? Kalau masih tidak berhenti, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Dasar binatang! Kalau sampai Ayu kenapa-kenapa, keluarga Pratama, semua milikmu, akan kubuat ikut mati. Putri. Surat kritisnya perlu tanda tangan keluarga. Orangnya mana? Suaminya sudah mati. Biar aku. Ayu. Ternyata cinta tulus hanya untuk anjing. Rizky, Putri Laras. Kalau aku masih bisa buka mata, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Bayar dengan darah. Aku mau kalian berlutut di depanku. Memohon aku membunuh kalian. Rizky, aku tak berani membayangkan. Malam ini malam pertama kita loh. Putri Laras, kita sudah sepakat. Pernikahan ini palsu. Istriku hanya Ayu kecil. Rizky, kamu pasti khawatir sama Kak Ayu kan? Gimana kalau aku temani kamu ke rumah sakit? Putri, makasih. Kamu baik banget. Padahal kamu sendiri sakit berat, tapi masih peduli orang lain. Kalau Ayu setia kamu, pasti lebih baik. Lepaskan. Ayu, siapa dia? Siapa dia? Apa urusanmu? Jangan lupa, aku suamimu. Kamu masih sadar kamu suamiku? Waktu lampu gantungnya jatuh, kamu meninggalkan kami untuk melindunginya.
waktu aku melahirkan, saat lahir susah, menikah dengannya. Rizky, kamu pikir aku bodoh? Sudah kubahas. Hidup Putri tinggal 3 bulan lagi. Pernikahan kami itu hanya untuk menuruti keinginan terakhirnya. Ayu, kenapa tidak seperti Putri? Pikirkan orang lain. Dia sudah seburuk. Masih memikirkanmu. Bahkan menyuruhku bawa bunga untuk menghibur. Kamu tidak tahu aku alergi mawar. Karena aku belum mati, kamu mau aku cepat mati. Kamu alergi mawar? Ironi sekali, Rizky. Sudah bersama 4 tahun. Kamu tak tahu aku takut gelap. Juga tak tahu aku kidal. Sekarang, kamu malah sengaja kasih mawar yang aku. Kita cerai saja. Cerai? Ayu Santoso. Saja keadaanmu sekarang. Di kamar termahal, memakanku dan menikmati semua ini. Kamu tak punya keluarga, tak punya gelar, hanyalah anak yatim. Tanpa aku, kamu tak akan bisa hidup, tahu? Gak bisa hidup. Kalau sama kamu, aku yang gak bisa hidup. Hidup mewah yang kamu maksud? Apa maksudnya aku di rumahmu seperti pembantu, cuci pakaian dan masak, mengayanimu dan ibumu? Atau aku hamil besar kerja di supermarket untuk tambah uang? Atau selama bertahun-tahun, aku terus menahan kamu yang dengan alasan kerja selingkuh dengan Putri Laras? Rizky, dengan aku sudah muak. Aku nggak ikut main lagi. Aku tak mau main-main lagi. Kakak, kok bisa ngomong gitu? Aku akan bantu Rizky dapat kontrak dengan keluarga Santoso senilai ratusan triliun. Nanti setelah dia jadi kaya raya, kamu pasti menyesal. Menyesal? Karena seorang pecundang yang bergantung pada wanita. Kosong. Keberhasilan saya ini semua hasil kerja keras saya sendiri. Kerja kerasmu, kontrak keluarga Santoso itu. Aku berlutut memohon semuanya untukmu. Sekarang, aku akan ambil kembali sendiri. Mulai sekarang, gerbang keluarga Santoso, kamu tak berhak melihatnya. Rizky berhasil karena ayahku, hubungannya yang lama, dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun untuk membangunnya. Makanya dapat kontraknya. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kok bisa dekat dengan keluarga Santoso? Jangan mimpi saja. Kok ngomong-ngomong malah percaya sendiri? Kamu benar. Aku memang sedang bermimpi. Aku bermimpi-mimpi yang menjijikkan. Tapi sekarang aku sudah bangun. Dengar ini. Aku, Ayu Santoso, adalah keluarga kerajaan Yunia yang kalian maksud. Darah kerajaan. Ahli waris tunggal keluarga Santoso. Kakakku yang baik, kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang cuma bisa cuci dan masak. Beraninya bilang kamu Nona Santoso yang terhormat. Kok setelah melahirkan jadi bodoh? Kita lihat saja. Cukup, Ayu. Besok lusa, upacara penandatanganan kontrak medis akan dimulai. Katanya Nona Santoso akan hadir langsung. Kalau sampai dia tahu, istriku mencoba menyamar jadi dia pasti marah besar. Nanti karirku akan hancur. Karirmu tak ada artinya. Kamu lagi pula, aku bukan istrimu lagi. Tanda tangani ini, kita selesai. Surat cerai. Ayu Santoso. Kamu rela tak punya apa-apa. Segera kau akan berlutut kembali memohon padaku. Memohon aku membantumu hidup. Ingat wajahku ini. Saat kau jadi pengemis, setiap malam dalam keputusasaan, kau akan selalu mengingatnya. Dasar penipu lancang. Aku tunggu kamu minta balikan. Aku juga menunggu, melihatmu kehilangan segalanya dan terlihat sengsara dan menyesal. Dasar gila, tak tertolong. Rizky,
Ayu, kamu belum pulih. Biar aku yang ngurus pembatalan kontraknya. Akan kubuat mereka lenyap sepenuhnya. Tidak. Di pesta malam ini, akan kuhancurkan mereka berdua sendiri. Rizky Pratama, kau sudah membunuh orang yang rela berkorban segalanya untukmu. Malam ini, biar Ayu Santoso yang menguburnya. Dan kalian adalah tumbalnya. Inilah pesta keluarga Santoso. Kata teman ayahku, hari ini Nona Santoso juga datang. Dia keturunan kerajaan. Dia pewaris tunggal dari pemimpin keluarga Santoso. Dia sangat disayangi. Katanya juga, siapapun yang menikahinya berarti menikah dengan seluruh harta keluarga Santoso. Nanti kita harus pandai-pandai mendekati Nona Santoso ini. Asal dia menyukai kita, kita bisa masuk kalangan atas. Andai Rizky bisa menikahinya. Lagian, Putri itu juga mau mati. Tenang Tante, aku pasti minta teman mendiang ayahku untuk menawarkan Rizky dengan beberapa orang keluarga Santoso. Biar Nona Santoso yang sambut dia. Putri, kamu benar-benar pembawa hoki kami. Gak seperti si mati itu. Dasar sialan, cuma bisa bikin anakku susah. Sudah, ayo kita sambut Nona Santoso. Aura Nona Santoso memang tak tertandingi. Ayu si bodoh itu beraninya meniru orang setinggi itu. Benar-benar lelucon. Untung dia sudah dihukum anakku. Seperti dia, ibu rumah tangga miskin dan bodoh. Tak pantas di samping anakku. Ayu, nanti malam setelah aku disukai Nona Santoso, pasti akan kau sesal bercerai dariku. Nanti kau tak akan pantas berlutut di depanku. Telepon dari nenek. Angkat saja, aku masuk dulu. Kok dia? Oh, ini Nona Santoso. Terlahir bangsawan. Benar keturunan kerajaan. Kalian buta. Dia itu siapa? Jalang yang bahkan tak tahu siapa orang tuanya. Sampah yang Rizky kami buang. Ayu, pakai gaun, pakaian palsu, sudah merasa jadi Nona Santoso? Konyol sekali. Tanganmu yang cuma bisa cuci dan masak. Di acara begini, masa tahu cara pegang gelas ini? Nggak tahu kan? Ayu, sudah cukup. Malam ini penting. Pulang sekarang. Jangan buat malu. Malu? Sekali. Kalian sekelompok semut buta. Nggak tahu cara naik status. Mawar kerajaan di gelas ini 100 tahun lalu dari keluarga kerajaan Ningxia digunakan untuk menghormati dewa, suci untuk langit dan bumi. Kalian malah menghargainya seperti arak pinggirnya. Cara bangsawan memegang gelas adalah warisan, tertanam dalam jiwa sebagai rasa hormat. Jari telunjuk dan ibu jari memegang tangkai gelas 3,2 cm, 1 jengkal. Mulut gelas miring 57 derajat untuk menghormati. Kocok gelas tak lebih dari 3 untuk menahan diri. Sudahlah, mengajari kalian ini pembicaraan sia-sia. Kamu tahu semua ini. Lalu kenapa? Berani-beraninya kamu pura-pura jadi Nona Santoso. Itu cari mati. Kalau dia marah lalu membatalkan pesanan kita, gimana? Rizky. Sebenarnya mau apa kamu? Ayo pergi. Acara malam ini disebutkan untukku. Aku pergi. Semuanya hari ini adalah pesta kembaliku. Aku adalah Ayu Santoso. Kak, aku paham kamu mau menjaga muka. Tapi jangan pura-pura jadi Nona Santoso. Jalang, jangan hancurkan upacara penandatanganan putraku. Enyah! Memangnya kamu siapa suruh aku pergi? Kurang ajar. Puci, bukankah kamu kenal orang keluarga Santoso? Cepat panggil orang, usir si gila ini.
Rizky, aku juga nggak mau begini, tapi dia pura-pura jadi Nona Santoso. Aku nggak bisa diam saja melihatnya hancurkan hasil kerja kerasmu bertahun-tahun. Halo, kepala pengawal. Ada yang pura-pura jadi Nona Santoso. Cepat ke sini. Ayo, dia itu kepala pengawal eksklusif keluarga Santoso. Dia dulu pengawal pilihan keluarga kerajaan Yunia. Kamu pura-pura jadi Nona Santoso. Aku juga nggak bisa melindungimu. Cepat pulang. Nanti yang diusir hanya kalian. Siapa yang berani mengacaukan pesta Nona Santoso? Ayo, kamu tamat. Putri Laras, siapa yang pura-pura jadi Nona Santoso? Dia... Pak pengawal, ini salah paham. Dia istriku. Dia agak tidak stabil. Tolong jangan hiraukan dia. Memangnya kamu siapa? Nona Santoso, cari mati. Pengawal, seret dia pergi. Kamu nggak kenal aku. Sekarang standar keluarga Santoso sudah seendah ini. Dada kamu hanya 4 kuntum. Orang selevel kamu nggak berhak menemui aku. Pantas saja kamu nggak kenal aku. Sebenarnya kamu siapa? Kok kamu tahu tingkatan mawar? Jangan. Kok kamu tahu tingkat lencana mawar? Jangan-jangan pengawal. Aku jamin nyawaku. Dia cuma orang gila rendahan. Orang gila yang lucu. Nona Santoso, dia pantas. Aku hampir tertipu olehmu, penyawal. Hajar mulut wanita ini. Aku mau semua orang di sini tahu akibat menyamar jadi Nona Santoso. Ayo, Pak Pengawal, tolong lepaskan istri saya. Rizky, kalau kamu bantu dia, berarti melawan seluruh keluarga Santoso. Kamu yakin karena seorang gila begini, kamu mau hancurkan segalanya? Sebaiknya berhenti sekarang. Kalau tidak, akibatnya tak akan kau sanggup. Sudah mau mati masih berani membantah. Hajar dia, hajar keras. Hajar sampai dia berlutut memohon. Lepaskan aku. Hentikan. Ketua, Anda akhirnya datang. Inilah wanita rendahan yang lancang, berani menyamar jadi Nona Santoso. Saya sedang untuk Anda, untuk keluarga Santoso, membersihkan sampah. Anda perintahkan, akan saya langsung hancurkan dia. Lepaskan! Ketua, kenapa Anda memukul saya? Dasar buta! Kau tahu siapa dia? Dia... Pengawal, buat dia telanjang. Usir dari klan selamanya. Jangan. Ketua, apa salah saya? Saya hanya ingin membela Nona Santoso, melawan penipu. Ketua. Silakan, Nona. Ma, ibu dengar? Ketua tadi malah panggil dia Nona. Jangan-jangan Ayu benar-benar dasar perempuan tak tahu malu. Pasti dia mau balikan sama kamu. Dia sengaja menyuap ketua untuk pura-pura jadi Nona Santoso. Rizky, dia cuma pura-pura. Kalau keluarga Santoso menuntut, kita bisa mati. Dalam nama keluarga Santoso, selamat datang di dina penandatanganan hari ini. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan terhangat pemimpin keluarga Santoso, Nona Ayu Santoso. Konyol. Aku usir dia dari sini sekarang. Ayo, sebelum Nona Santoso datang, cepat enyah dari sini. Kalau tidak, saat dia datang, tak ada yang bisa melindungimu. Melindungi. Selama ini, saat aku paling butuhmu, kamu tak pernah muncul. Kamu paling tidak berhak bilang itu. Jalan, masih belum puas? Dasar penipu Nona Santoso. Hari ini, atas nama Nona Santoso, ku kasih pelajaran. Berhenti! Lepaskan!
Maaf, aku terlambat. Aku tak apa. Kamu! Dulu aku selalu memaafkanmu karena kamu Ibu Rizky. Tapi sekarang, semua yang pernah kamu lakukan harus kau bayar lunas. Ketua, batalkan semua kerjasama antara Santoso dan Pratama. Sekarang juga ajukan tuntutan. Aku mau mereka bayar lunas sampai bangkrut. Baik, Tuan Muda Wijaya. Dia itu pemimpin sejati keluarga Wijaya, Hendra Wijaya. Keturunan kerajaan Yunia, tunangan Nona Santoso. Ayu, bagaimana bisa tunangan Nona Santoso terlibat dengannya? Jangan-jangan Ayu benar-benar tidak mungkin. Waktu dia menikahimu, kamu miskin. Mana mungkin dia Nona Santoso? Katanya Hendra Wijaya itu playboy. Di setiap kota ada selingkuhannya. Belakangan ini juga ada beritanya. Katanya dia dan artis di pantai main-main. Kakak, kamu... Jangan-jangan kamu selingkuhannya Hendra Wijaya? Ternyata begitu. Pantas si tua bangka itu sangat hormat padanya. Ternyata kamu selingkuhannya Hendra Wijaya. Ayu, aku tak sangka setelah meninggalkanku, kamu malah jadi begini. Jatuh. Rizky, gelar CEO-mu itu aku yang memberikannya. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Aku hanya mengambil kembali apa yang kuberikan. Prestasiku, semua hasil jerih payahku. Tanpa keluarga Santoso, aku masih punya pilihan lain. Aku, Rizky Pratama, selamanya akan menjadi CEO nomor 1 Pratama Teknologi. Tak perlu mengaku. Kamu akan segera tahu. Tanpa aku, kamu cuma bisa hidup dari wanita dan tak berguna. Ayo, jangan buang waktu untuk sampah ini. Makanan di rumah akan dingin. Ayu, kamu kenapa? Apa karena omongan Putri Laras tadi? Itu bohong. Aku tidak pernah. Hendra, kamu sama siapapun, itu hakmu. Aku tak berhak ikut campur. Tapi Nenek selalu berharap kita bisa bersama. Kamu gak mau Nenek khawatir lagi kan? Aku salah menilai orang. Dia memang banyak khawatirkan aku. Kalau gitu, kita acting saja. 1, kontrak pacaran. Bagaimana? Hendra, kamu terlalu berkorban. Kamu gak perlu begitu banyak untukku. Demi kamu, aku tak merasa rugi. Aku rela. Lagi pula, aku juga senang. Hendra, di kontraknya seharusnya tidak ada ini kan? Kita harus pulang. Nona atau kamu mau aku melakukan sesuatu padamu? Cuman tidak ada di kontrak kita. Pemimpin keluarga Wijaya tak perlu demi akting berkorban. Baik, aku hormati syarat Nona Santoso. Tapi ini berdetak untukmu. Ayo, ingat, percaya atau tidak, dia takkan pernah bohong. Ayu Santoso, jangan ulangi kesalahan. Kontraknya palsu, tapi niat melindungimu lebih nyata dari semua sumpah. Nona Santoso, selamat datang. Ayu, ini hadiah untukmu dan anak kita. Hadiah dariku. Sementara ini tinggal di sini saja. Aku akan menjaga kalian baik-baik. Makasih ya, Hendra. Hadiah-hadiahmu ini aku dan bayiku suka sekali. Syukurlah. Sudah larut, istirahatlah. Besok ketemu. Pemimpin keluarga itu sangat tegas di bisnis. Tak disangka demi satu telur, dia jadi panik. Ini sudah yang ke-32 telur yang dia rusak. Semoga sebelum Nona Santoso bangun, dia berhasil. Ada apa? Tunggu sebentar. Sebentar lagi. Sarapan sudah siap. Ayo sarapan. Ini
kita sebelum tunangan. Kamu masih simpan? Selama ini, dia selalu bersamaku. Hendra, dulu aku nekat kabur dari pernikahan. Dan kalung pertunangan itu aku kembalikan padamu. Membuatmu malu. Kamu gak marah? Mana mungkin aku marah. Kalung itu kudonasikan ke Amal. Besok akan dilelang. Aku mau membelinya kembali, lalu memberikannya lagi. Aku ikut juga. Ayu itu cuma bisa bersih-bersih sampah. Malah jadi simpanan pemimpin keluarga Wijaya. Dasar rendahan. Dia merusak kesempatan kita masuk kalangan Apas. Sialan. Bu, Ibu, jangan bicara lagi ya. Walau dia buruk, dia tetap ibu anakku. Rizky, jangan salahkan Tante. Kayaknya Kak Ayu cuma terpana kekuasaan. Lagi pula, siapa yang bisa menolak pria seperti pemimpin keluarga Wijaya? Aku mau tenang. Sayang, kamu capek kerjaan hari ini ya? Ini aku masakin sup tulang teratai. Coba ya. Aku nggak mau. Ini, aku jaga panci masak sup 3 jam. Aku sudah pusing dengan kerjaan. Kamu nggak bisa bantu. Jangan bikin pusing. Ya? Aku dengar besok di lelang Royal Brown akan ada kalung pertunangan milik Nona Santoso. Kalau kita bisa membelinya, lalu kembalikan pada pemimpin keluarga Santoso, bukan cuma proyeknya. Juga bisa buat Kak Ayu lihat kekuatanmu sekarang, biar dia tahu siapa pemenangnya. Benar. Aku akan buktikan padanya. Mencapakanku adalah keputusan terburuk seumur hidupnya. Ayu, sudah ribut-ribut. Sudah puas kan? Jangan main-main soal cerai. Asal kamu mengaku salah, aku masih akan izinkanmu kembali padaku. Iya Kak, aku dan Kak Rizky sama-sama menantikanmu kembali. Rizky, kita sudah bercerai. Yang seharusnya kamu nantikan adalah Nyonya Pratama di sebelahmu. Aku tahu kamu masih marah padaku karena dulu tak memberimu pernikahan. Royal Brown, yang dulu paling kamu mau, sekarang aku mampu memberikannya. Sudah puas Kok kan? kamu gak ngerti-ngerti? Dulu yang aku mau itu tulusmu. Cincin itu cuma hiasan. Tapi sekarang tulusmu sama seperti cincin ini, murahan dan konyol. Kamu gak merindukanku, tapi aku yang dulu dijadikan kambing hitam. Sayangnya orang itu sudah mati. Ayu, cukup ya. Kamu kan merasa dulu aku gak menghargaimu. Asal kamu kembali, aku lupakan semuanya. Cincin ini kayaknya gak cocok sama aku. Lebih cocok sama Nona Laras. Kak, kamu salah paham. Waktu itu aku temani Kak Rizky belanja. Aku cuma coba ukurannya buatmu. Baguslah, barang yang kubuang gak akan kuambil lagi. Cincin murahan ini dan pria tak diinginkan kuberikan padamu. Ayu, kamu sudah jadi ibu. Kalaupun bukan untukmu, pikirkan anakmu. Kalau kamu bersamanya, kamu selamanya hanya jadi simpanan. Padahal dia tunanganku. Hargai dia. Kamu cuma gak suka aku karena gak sekaya dia, kan? Dengar ya, begitu aku dapatkan kalung pertunangan Nona Santoso, kamu pasti menyesal dengan pilihanmu hari ini. Kamu tak akan dapat kalung itu, karena kamu bahkan tak punya hak untuk menawar. Konyol. Ini kan lelang perhiasan keluarga kerajaan Yunia. Kita sudah dapat izinnya sebulan sebelum acara. Itu karena setahun lalu, aku sebagai Nona Santoso yang menyetujui izin kalian. Di belakang undangan ini ada stempelku sendiri. Stempel Ayu? Pemimpin keluarga Santoso, stempelnya. Sebaiknya kalian pergi sendiri. Kalau sampai diusir, nanti malu. Rizky, jangan percaya dia. Undangan ini setahun lalu sudah dipesan Nona Santoso. Lihat, setiap undangannya ada stempel Ayu ini. Menggunakan stempelku untuk membuktikan status kalian benar-benar konyol. Kalian pikir merapat pada orang berkuasa, padahal aku itulah orang berkuasa. Ternyata begitu. Dasar jalang, dasar tak tahu malu.
Beraninya pura-pura jadi Nona Santoso. Lihat, Nona Santoso aslinya datang. Lihat saja nasibnya. Kak, soal menilai perhiasan butuh pengalaman bertahun-tahun. Orang sepertimu mana mungkin mengerti. Awas, habis semua harta, tapi cuma dapat palsu. Selamat datang di acara lelang. Barang lelang pertama hari ini, berlian pink alami Nona Santoso. 300 miliar. Dasar bodoh. Ini barang palsu, tapi cocok banget sama kamu. Ayu, jangan asal bicara. Ini lelang perhiasan keluarga Santoso. Kamu sudah 4 tahun bersamaku, tapi pengalamanmu tak bisa dibandingkan. Berlian pink Nona Santoso, warnanya pekat, potongannya sempurna. Sedangkan yang di panggung ini warnanya bercampur-campur, ada garis pertumbuhan di dalamnya. Kualitasnya jelek, jelas-jelas palsu. Seolah kamu pernah lihat yang asli. Tentu saja, yang aslinya bukannya sudah kuberikan ke kamu 4 tahun lalu. Bukannya sudah kuberikan 4 tahun lalu? Apa katamu? Berlianting ini, dulu kamu berlatih seruling 2 tahun untuk mendapatkannya. Kamu sungguh mau memberikannya pada anak miskin itu? Nenek, berlian pink alami ini melambangkan cinta abadi. Rizky pantas. Kak, bukan yang kamu maksud. Kamu memberikannya pada dia. Kak, jangan salah paham. Kata Kak Rizky, ini cuma tiruan. Warnanya bagus kan? Sama sepatuku, cocok banget. Kamu pakai barang mantan istri untuk memanjakan pelakor. Rizky, dasar payah. Ayu, cuma berlian palsu. Kalau kamu menyesal, minta maaf. Aku bisa membelikan yang asli untukmu. Selamat Nona, Anda berhasil menangkan berlian pink harapan. Terima kasih Nona atas sumbangan Anda untuk amal. Sumbangan 30 juta. Apa maksudnya? Ini lelang amal. Seperti biasa, barang pertama adalah sumbangan. Semua hasilnya akan disumbangkan untuk amal. Maaf, saya jujur. Sebenarnya, yang di sepatu Anda ini adalah yang asli permata cinta. Apa katamu? Rizky. Ayu, kok kamu punya berlian pink asli? Selanjutnya, kita akan hadapi barang terharga kedua dalam lelang ini. Melody Yunia. Katanya Melody Yunia untuk mengenang keluarga kerajaan Yunia. Dibuat khusus oleh pengrajin keluarga Santoso, dibuat dengan tangan. Jadi memang benar simbol keanggunan Tracy. Katanya belum pernah dipakai lama. Ini pertama kali muncul di lelang. Ayu, permainan serulingmu dipuji nenek. Aku belikan. Tapi belum tahu asli atau palsu. Harus dicoba dulu. Aku mau cek sendiri. Anda boleh mencobanya. Tapi, yang pernah memainkan seruling ini di seluruh dunia hanya 6 orang. Jika rusak, ganti ruginya akan seharga total semua barang lelang hari ini. Ayu, kamu gila. Kamu kan sudah bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga. Mana mungkin bisa main seruling? Kalau kamu merusaknya, aku pun takkan sanggup bayar. Rizky, dulu karena aku cinta kamu, aku rela jadi ibu rumah tangga. Tapi itu tak berarti aku hanya bisa itu. Dia mau coba. Soal ganti rugi, Tuan Pratama, jangankan seruling ini, bahkan aku membeli semua barang lelang. Tak masalah. Tangan yang cuma bisa cuci baju, malah main seruling. Benar-benar penghinaan bagi seni. Kok bisa? Kok dia bisa main seruling ini? Padahal dia cuma bisa cuci baju dan masak. Ternyata dia bisa main seruling, tapi aku cuma pernah lihat dia masak. Nona, hebat sekali. Makasih. Seruling ini juga asli. Ayu, aku tak tahu kamu bisa main seruling. Karena kamu suka, biar aku yang belikan. 30 miliar! 100 miliar! Kenapa? Masih mau ikut? Rizky, kamu gila. Uang kita untuk membeli kalung Nona Santoso. Kenapa sia-siakan untuk wanita tak berguna ini?
Putri benar. Asal aku dekat dengan keluarga Santoso, aku bisa dapat semuanya. Saat itu, Ayu, kamu pasti akan memaafkanku. Selamat pemimpin keluarga Wijaya atas rulingnya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama lewang ini. Kalung pertunangan Nona Santoso. Pantas saja, kalung pertunangan Nona Santoso. Kalungnya elegan dan anggun ini, hanya Nona Santoso yang asli yang pantas memakainya. 50 miliar. 100 miliar. Kamu melawanku? Pak Pratama, salah paham. Aku cuma mau buat Ayu senyum. Hanya untuknya. Pemimpin keluarga Wijaya. Kau mau pakai kalung Nona Santoso untuk memanjakan satu simpanan tak bergengsi? Apa kau tak takut kalau ini tersebar? Seluruh kalangan atas akan menertawakanmu. Demi mainan, kau merendahkan diri. 1 miliar 50 juta. Berapa pun dia menaikkan, aku naikkan 500 juta. Kau. Tuan Rizky Pratama, masih mau menaikkan lagi? 3 miliar. Lihat kak, pemimpin keluarga Wijaya juga merasa kamu tak sepadan. Ayu, buka mata dan lihat baik-baik. Hari ini, aku tak hanya mau ambil kembali barangku, tapi juga biar kau tahu, aku, Rizky Pratama, tanpa kamu pun, aku tetap bisa mencapai puncak. Apa maksud Anda? Aku tawar 300 miliar. Kami terima ajuan lelang Anda hanya karena muka Nona Santoso. Baru saja, Nona Santoso telah membatalkan jaminan Anda. Jadi, Tuan Pratama, sejak awal Anda tak punya hak untuk ikut lelang ini. Apa Anda salah? Aku CEO Pratama Teknologi. Maaf, jujur saja, ukuran Pratama Teknologi belum cukup untuk dapat undangan kami. Selamat, pemimpin keluarga Wijaya. Sekarang saya umumkan, kalung ini milik pemimpin keluarga Wijaya. Ayu, lihat, akhirnya kembali ke pemiliknya. Lehermu lebih terang dari bintang. Ayo. Minjil! Ayu, semua yang kamu lakukan hanya untuk membalasku ya? Kamu terlalu tinggi hati. Kamu tak pantas untuk kubalas. Kak, jangan nekat. Kalung ini milik Nona Santoso. Kamu sudah merusak pernikahannya. Sekarang masih mau merampas tanda pertunangannya. Keluarga Santoso takkan membiarkanmu. Orang sepertimu yang main api di depan keluarga Santoso. Pikirkan saja kuburanmu nanti. Ayu, aku akui. Soal Putri, aku yang salah padamu. Lalu? Asal kamu kasih kalungnya, kita ke keluarga Santoso. Aku akan jelaskan pada Nona Santoso kalau kamu hanya khilaf. Minta dia ampuni kamu. Kamu baik sekali. Kak, Rizky benar. Kamu sudah sangat menyinggung Nona Santoso. Sekarang cuma dia yang bisa melindungimu. Dasar wanita. Kamu pikir dia benar-benar peduli? Dia hanya mau kalung ini saja. Aku akan kasih tahu sebuah rahasia. Aku tak sakit sama sekali. Tapi dia percaya aku, bukan kamu. Ayu, kamu ngapain? Dia masih sakit. Kok tega kamu? Dia nggak sakit. Dia bohongin kamu. Omong kosong. Rekam medis Putri. Aku lihat sendiri. Kak, mana mungkin aku main-main dengan nyawaku? Kamu harus memaksaku sampai mati. Baru puas. Ayu, kamu keterlaluan. Minta maaf sekarang. Aku baru paham sekarang. Bukan karena aktingnya bagus. Kamu cuma cari alasan untuk selingkuh. Rizky, aku berkorban banyak demi kamu. Ternyata sungguh konyol. Hadirin sekalian, kita akan saksikan sejarah malam ini. Barang lelang berikutnya adalah legenda terakhir Kerajaan Yunia, mahkota penobatan Ratu Yunia. Simbol kemuliaan darah kerajaan dan kuasa tertinggi. Dan baru saja, kami juga menerima kabar yang akan membuat kerajaan Yunia terguncang. Keturunan kerajaan, pemimpin keluarga utama Santoso akan hadir langsung untuk pewaris tunggalnya. Membidik mahkota ini untuk Nona Santoso sebagai hadiah pernikahan. Pemimpin Santoso yang legendaris.
Ayu, kali ini kau tamat. Aku harus kasih tahu pemimpin Santoso. Ada jalang tak tahu malu yang menggoda tunangan cucunya. Ayu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kembali padaku. Aku bisa menjadikanmu Nya Pratama untuk melindungimu. Nih, Pratama, itu status yang paling kubenci seumur hidupku. Kamu belum sadar juga, kalau pemimpin keluarga Santoso tahu kamu menggoda tunangan cucunya, dia pasti tak akan memaafkanmu. Pemimpin keluarga Santoso pasti akan membuatmu hinaan tak tahu malu, dipaksa keluar pelanjang. Aku juga akan bilang ini. Kalian akan menjadi lelucon terbesar di lelang ini. Aku ke toilet dulu. Makasih. Tunggu. Minuman ini... Ayu, ada apa? Ayu, dasar wanita murahan. Aku mau lihat saja saat kamu di depan semua orang seperti anjing betina yang panas menggoda calon kakak iparmu. Bagaimana pemimpin keluarga Santoso akan menghabisimu? Semua milikmu nanti malam akan lenyap. Ayo, kamu kenapa? Hendra, panas. Hendra, aku dulu begitu padamu. Kamu benci aku. Aku hanya menyesal. Kenapa dulu aku tidak melakukan apapun. Merebutmu kembali. Hormat pemimpin Santoso. Ya ampun, aku benar-benar bertemu pemimpin Santoso. Aura beliau sungguh luar biasa. Kalau begitu, Nona Santoso pasti cantik seperti bidadari kan? Kalau aku bisa dapat sukacita pemimpin Santoso, aku bisa gampang mengalahkan si Hendra Wijaya itu. Pemimpin Santoso, saya CEO Pratama Teknologi. Proyek ratusan miliar keluarga Santoso dialokasikan untuk perusahaan kami. Beliau masih ingat saya. Kamu Rizky Pratama? Saya. Saya ibunya, pemimpin Santoso. Beliau tahu nama anak saya. Kamu Ratna Pratama? Ya. Santoso tahu nama kami. Proyek kami pasti berhasil. Pemimpin Santoso, ayah saya dan Mawan Laras. Dia pernah membuatkan bapak sepatu. Kamu tidak berhak bicara. Pengawal, seret dia keluar. Bukan, Pak. Tunggu. Pak, saya mau bicara soal Nona Santoso. Tunggu. Lepaskan aku. Santoso, tunangan Nona Santoso, mengkhianatinya. Sekarang dia di ruang istirahatnya, berselingkuh dengan selingkuhannya. Apa katamu? Saya lihat sendiri, pemimpin Santoso, Hendra Wijaya di ruang istirahat, berselingkuh dengan selingkuhannya. Sungguh, saya kasihan sekali pada Nona Santoso. Jangan-jangan Hendra Wijaya benar-benar mengkhianati Ayu. Tidak, aku tak akan izinkan. Siapapun yang berani sakiti dia, akan kubuat dia hancur. Antar aku. Ayu, kali ini habislah kau. Ayu, kamu yakin? Cium aku. Ayu, buka Ayu. Kamu istriku, beraninya kau di depanku berselingkuh. Whiskey, tenanglah. Sekarang kita sedang berusaha memikat pemimpin keluarga Santoso. Masa depanmu lebih penting dari wanita ini. Dia istriku. Aku tak akan biarkan istriku selingkuh. Whiskey, jangan gila soal kontraknya. Putri benar. Kita bantu nenek tangkap jalang tak tahu malu ini.
Nanti nenek senang. Kita dapat segalanya. Betul. Ayu, keluar kau Ayu. Jangan ribut. Buka pintunya. Dasar jalang tak tahu malu. Berbuat aib begini. Lihat saja. Pemimpin keluarga Santoso akan menghabisimu. Jalang, aku mau lihat kau hancur. Bagus. Berakhir. Suatu kehormatan. Nenek, maafkan saya. Anda melihat saya pada Ayu yang tak bisa menahan diri. Dasar brengsek, beraninya sentuh istriku. Kamu sudah kehilangan dia. Sayang, pemimpin Santoso. Perempuan murahan ini adalah pelakor pemimpin Wijaya. Dasar penodaan nama, dia tak pantas berada di sini. Pemimpin Santoso, maafkan saya. Perempuan tak tahu malu ini adalah mantan istri putra saya. Dia selalu murahan. Waktu bersama putra saya, dia sudah main-main dengan pria lain. Cepat hukum dia mati demi Nona Santoso. Buat dia menderita. Bukan, salah. Perempuan sialan ini, dia yang menggoda Hendra Wijaya. Bukan aku, ayahku Darmawan Laras. Anda pernah membesarkannya, Tuan. Keluarga Lang. Mulai hari ini, nama ini harus musnah. Musnahkan! Usaha bergenerasi keluarga Laras. Ini akan membuat keluarga Laras hancur dan musnah. Tuan, jangan! Tuan, jangan musnahkan. Aku salah, ampuni kami. Berilah ampun, ampuni kami. Tuan, jangan. Pemimpin Santoso, ampuni kami. Ini semua ulah si Jalang Ayu. Itulah bodohnya. Bukan, jangan. Ini bukan urusan kami. Bukan, ini bukan urusan kami. Dia, perempuan sialan ini. Kalau kamu, cucu putriku, ku kasih kau sedikit harga. Ketua, siap. Sampaikan keluarga Santoso dan semua bisnisnya dengan Pratama Teknologi tak akan pernah bekerja sama. Mulai sekarang, siapapun yang berani kerjasama dengan Rizky Pratama berarti musuhku, musuh klan Santoso. Mati. Siap. Perusahaanku. Segalanya. Semua. Pemimpin apa salahku? Buang sampah ini. Keluar! Ketua, bilang. Apa salahku pada keluarga Santoso? Bilang! Pemimpin ingin melempar kalian ke sungai untuk ikan. Kalau mau hidup, Nenek. Ayu, kamu segar sekali hari ini. Kelihatannya Hendra merawatmu dengan baik ya. Hello, Nona Santoso. Harusnya kuduga, hanya Nona Santoso yang bisa memainkan lagu yang indah ini. Aku berikan mahkota Ratu Yunia ini untuk cucuku. Selamat tunangan bagi dia dan Hendra. Tunggu, Ayu, kamu kenapa? Aku panas, aku terik. Kamu dibius. Ayu, aku cinta kamu. Tapi aku tak bisa manfaatkan keadaanmu.
Panggilkan dokter. Obatnya akan segera bekerja. Selamat Nona Santoso, Tuan Wijaya, jodoh sejati. Selamat menikah. Hendra, dia jodoh sejati saya. Kita kan sudah membantu Nenek Santoso menangkap Hendra dan perselingkuh. Malah dihukum oleh nenek. Sekarang kita semua akan bangkrut. Aku tak benar-benar bodoh. Apa katamu? Kamu bilang apa? Kita buka tabir Hendra Wijaya. Tujuannya untuk membela Nona Santoso agar bisa memuja pemimpin keluarga Santoso. Tapi siapa sangka pemimpin keluarga Santoso itu tanpa membedakan siapa telah memarahi kita. Jadi urusan terpenting kita sekarang adalah membuat Nona Santoso. Kalau dia tahu soal ini, dia pasti tak akan melepaskan mereka berdua. Puji benar. Kenapa aku nggak kepikir? Hal ini harus diketahui. Nona, semua salah si Jalang Ayu itu. Sejak dia masuk ke keluarga kita, nggak ada yang beres. Dia benar-benar pembawa sial. Kamu kenapa? Bos, kita sudah bangkrut. Uang pemecatan kita, kapan Anda bayar? Perusahaan kita tidak akan bangkrut. Semua, kembali ke tempat kerja kalian. Kalian mau memberontak? Angkat kembali ID-cardnya. Tuan, perusahaan Anda sudah dihapus dari gedung ini. Kalian tahu siapa aku? Aku CEO Pratama Teknologi. Nyah, kamu nggak pantas di sini. Rizky, perusahaan ayahku diblokir oleh keluarga Santoso. Sekarang sudah bangkrut. Cepat pikirkan cara. Minggir! Aku saja tak bisa melindungi diri. Mana ada waktu urus masalahmu? Kalau bukan ayahku yang membantumu dulu, apa kamu bisa seperti sekarang? Sekarang mau pergi begitu saja. Aku yang pergi begitu saja. Putri Laras, kalau bukan kamu yang sok pintar, datang ke depan pemimpin keluarga Santoso mengadu domba, apa kita akan jadi begini? Kamu sendiri yang menghancurkan harapan terakhir kita. Kamu menyalahkanku. Tanpa perkenalanku, kamu bahkan ketemu pemimpin keluarga Santoso. Sekarang kamu melempar semua kesalahan kepadaku. Apa kamu masih laki-laki? Diam kamu. Aku ulangi lagi. Aku, Rizky Pratama, bisa berdiri di sini. Itu berkat kemampuanku sendiri, bukan karena seorang wanita. Ini tempatku dan Ayu. Pertama kali kencan. Dulu dia senyumnya manis sekali. Ayu, itu padaku. Kamu bilang cinta aku. Gak percaya. Bohong. Harus tanya kamu. Halo? Ayu? Ayu? Kamu bisa kembali. Kumohon kembali. Aku rela lakukan apapun.
Ayu? Tuan Pratama, sudah larut. Ada apa? Dia lagi mandi. Sepertinya nggak bisa angkat teleponmu. Kamu siapa? Ayu di mana? Siapa kamu? Ayu! Itu HP-ku yang bunyi. Dengarkan baik-baik. HP kemana? Aku bantu cari. Kalian lagi ngapain? Kita nggak boleh begini. Kali terakhir sudah keterlaluan. Boleh salah lagi. Ayu, aku mau memberimu bukan kandang yang mengurungmu, tapi pelabuhan untuk bersantai. Aku akan menunggumu sampai kau bersedia berhenti. Hendra, awas kau. Rizky, aku sudah cari tahu. Wijaya setiap tahun selalu ke toko perhiasan Eklat Royal. Untuk wanita yang berbeda, dia pesan perhiasan mewah. Bahkan setiap tahun dia pesan cincin Lihat, ini aku sengaja minta orang cariinnya. Sudah kuduga, dia tak mungkin terus mendayu. Mau kemana? Kita sudah sepakat. Buktinya kita serahkan pada Nona Santoso. Biar dia menghukum mereka berdua. Aku harus hancurkan Hendra Wijaya. Tapi sebelum itu, aku harus bawa Ayu kembali. Istriku. Sakiti dia. Kenapa? Kalian kan sudah bercerai. Kamu masih nggak bisa move on? Ayu si Jalang. Ayu, ikut aku pulang. Kamu ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan dia! Jangan tanya! Kamu apa? Kalian sudah bercerai. Jangan lagi ganggu tunanganku. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Tunangan? Bukankah tunanganmu... Yo, kamu... Saya, pemuda playboy yang pernah menikahi Nona, akan menikahi wanita bekas seperti kamu. Bekas? Tidak. Kamu masih sombong dan di matamu. Aku hanya mainan yang bisa kau serang. Dia yang menganggapmu mainan. Ayu, jadilah sadar. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu. Kamu cuma satu dari sekian banyak mainannya. Tiap tahun, dia selalu memesan untuk wanita berbeda perhiasan dan cincin berlian mahal. Seorang playboy yang sudah main wanita. Pernikah, gak ada artinya. Benarkah katanya? Tahun kamu pesan cincin untuk wanita. Kau lihat, dia sendiri sudah mengaku. Dia cuma main-main. Sudah bosan, langsung. Kamu harus paham, kamu istriku. Hanya yang bisa beri semua yang kau mau. Aku tak akan menikah lagi dengan siapapun. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Jangan panggil saya Nyonya lagi. Saya akan segera pindah. Oh iya, mainan Sisi di mana? Terakhir kali, Tuan Muda memeluk Sisi main di ruang kerja. Seharusnya di ruang kerja. Nama saya 4 tahun.
Hari ini kembali ke Yunia. Aku tak di seberang lautan. Apa kamu sudah? Tapi saat kita berdiri di udara yang sama, aku merasa sangat tenang. Maaf Ayu, tak tahan. Kamu agar bisa kue stroberi yang kamu buat. Aku memasak. Pria itu, beraninya dia membuang sup yang kau masak ke lantai. Ingin mencincangnya. Kamu Ayuku punya anak sendiri. Memberitahu anak itu, ibunya adalah orang terbaik. Tapi hanya bisa menjadi bayangan yang terlupa. Ternyata selama ini, dia selalu ada di sisiku. Aku tunggu di taman. Hendra. Ini apa? Tanggal di atas ini, semua itu ulang tahunku. Rizky benar. Setiap cincin untuk seorang wanita. Tapi wanita itu selalu aku. Ya. 4 tahun ini, setiap tahun aku rayakan ultahmu. Kamu cuma enggak. Aku selalu menunggumu. Aku bukan menunggu waktu. Sejak awal, yang kutunggu cuma kamu. Enggak, aku tahu. Sekarang aku tahu semuanya. Maaf Ayu, aku tak bisa melupakanmu. Aku jadi pemburu bayang yang tak terlihat. Pura-pura kau selalu di sisiku. Selama ini, aku berusaha mati-matian hanya untuk merebutmu kembali. Ayu, terakhir kali aku melamarmu, aku tulus. Kali ini juga, kamu mau menikah denganku. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ayu, masih saja bodoh. Dia itu cuma playboy munafik. Cuma bisa bohong. Aku sadar sekali. Rizky, cinta sejati itu temani. Di kondisi apapun, selalu ada di sisinya. Temani? Ayu, aku dan Putri Laras cuma menikah pura-pura. Kamu saja nggak rela. Sedangkan kekasihnya banyak banget. Entah sudah tidur dengan berapa orang. Memangnya bukan karena dia lebih kaya dariku? Rizky, pernikahan kita hancur bukan karena orang luar. Karena dalam hubungan ini, sejak awal sudah tidak adil. Kamu selalu merasa aku cuma anak yatim yang bergantung padamu. Kamu dari dalam hati meremehkanku. Makanya kamu berani di belakangku menikah dengan Putri Laras, merendahkan harkatku dan mematahkan hati nuraniku. Omongmu panjang. Cuma mau sama dia, kan? Kamu nggak merasa kamu nggak perlu di sini? Kamu nggak merasa kamu berlebihan? Hendra Wijaya, jangan pikir karena kamu dapat Ayu, kamu bisa sombong. Dengar ya, soal Nona Santoso, kamu tak akan bisa menjelaskannya. Bagaimana aku jelaskan pada Nona Santoso? Itu bukan urusanmu. Sekarang, ini waktu kami berdua. Jaga sikapmu. Cepat pergi. Ini tempat umum. Aku mau datang, mau pergi, terserah. Sudahlah, jangan meladeninya. Kita pergi.
Taman ini milikku. Ini milik pribadi. Sekarang, enyah dari sini. Biaya perawatan taman ini setahun mencapai miliaran. Pemimpin keluarga Wijaya sejak kapan jadi dermawan? Belum pernah ku dengar. Bawa surat tanah taman ini. Sebelum kau bicara, sebaiknya kau tahu diri. Jangan sombong. Pergi sekarang. Ya kau bisa simpan muka. Hendra, kalau bicara harus ada bukti. Keluarkan buktinya, aku pasti pergi. Tuan Wijaya, suratnya sudah di sini. Tuan Wijaya, berkasnya sudah di sini. Kamu? Kok bisa? 4 tahun lalu, pertama kali aku ke Yunia. Pertemuan pertamaku dengan Ayu di tempat ini. Sejak itu, aku membeli taman ini. Kamu... Tuku? Baik, aku pergi. Berdua, awas saja kalian. Hendra, aku tak tahu kamu sudah berbuat banyak untukku. Ayu, terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk mencintaimu lagi. Hujan, ayo cepat. Kamu dingin? Ayu, kamu yang duluan. Aku pasti akan kasih video ini ke Nona Santoso. Kalian akan membayar. Kalian sudah pulang. Nenek, kami berdua semalam hujan sangat deras. Jadi kami menginap di hotel. Kamu ini... Kalian kan tunangan. Lebih banyak waktu berdua. Itu bagus. Nggak usah jelasin. Makasih nenek sudah mengerti. Kalian akrab sekali. Pernikahan harus segera diatur. Bulan depan saja. Baik, ikut nenek saja. Aku akan siapkan pernikahannya. Ayu, menyebutmu gimana? Nenek, aku hanya ingin sederhana. Pernikahannya tak usah mewah. Kajian saja keluarga dekat. Sederhana saja sudah cukup. Baiklah. Ayu, akhirnya kamu menikah. Pat, nenek jadi lega. Nana, Rizky, lihat, pernikahan bulan depan. Warga Wijaya dan Santoso akan menikah. Bagus. Aku tahu si jalan ini takkan berani demi Ayu melepaskan bookingan besar keluarga Santoso. Aku harus ke pernikahannya. Umumkan video itu. Aku mau lihat sendiri mereka hancur reputasinya. Benar, aku kenal si perencana pernikahan mereka, Maria Santoso. Tapi dia bilang cuma terima pria. Aku temui dia. Berapapun harganya, aku harus dapat undangan ini. Untuk kasih mereka hadiah besar. Ibu Maria Santoso. Halo, saya CEO Pratama Teknologi. Saya dengar pernikahan Nona Santoso kali ini diurus oleh perusahaan ibu. Kenapa? Ada maksud? Saya ingin dekat dengan keluarga Santoso agar bisa bekerja sama dengan mereka. Kamu mau datang ke pernikahannya?
Asal bisa ketemu Nona Santoso, aku bisa kasih video ini padanya. Nanti Nona Santoso pasti akan membuat kalian hancur. Ini kan pesta keluarga Santoso. Nona Santoso mau low profile, hanya undang orang dekat. Aku susah payah baru dapat kuota. Tentukan saja, sepesyarat apapun aku akan penuhi. Boleh, sini kita duduk bicara. Bu, mau apa? Bukannya kamu bilang bersedia bayar apapun? Rizky, pria tampan seperti cukup bayar sedikit, bisa dapat apapun. Nggak tulus. Pergi. Ayo, aku harus melihat kamu berlutut memohon ampun. Santai. Kamu. Ayo, kamu tahu nggak apa yang sudah aku berikan untukmu? Jauhi aku. Kita sudah lama tidak ada hubungan. Ayo, dulu kamu suka banget aku cium kamu begini. Kamu lupa? Kenapa? Apa bagusnya, Hendra? Cepat sekali kamu ganti cinta. Kamu sekarang benar-benar mencicikkan. Cici? Cici? Aku kehilangan segalanya. Juga dihina Sisi. Semua ini gara-gara kamu. Masih mau nikah dengannya. Dia akan menikahi Nona Santoso. Nanti, kamu pasti akan jadi janda yang tak diinginkan. Kita sudah lama tak ada hubungan. Jangan malu, kan sudah tidur sama aku. Lepaskan! Lepaskan! Beraninya pukul aku. Pukulan ini untuk mengajak sopan santun. Ayu bukan siapa-siapa yang bisa kamu sentuh. Paham? Bukannya kamu mau menikahi Nona Santoso? Kenapa ikut campur urusan kami? Dia akan segera berhak. Apa maksudmu? Enya! Ayu, kau yang memasakku. Akan kubuat Nona Santoso habisi kalian berdua. Kamu baik saja? Untung ada kamu. Aku salah kali ini. Aku jamin dia takkan bisa mendekatimu lagi. Setelah kita menikah, aku akan membawamu pergi dari sini dan akan menemanimu kemanapun. Aku jadi mulai menantikan pernikahan kita. Kami tamu undangan pernikahan Nona Santoso. Ini undangan kami. Silakan masuk.
Rizky, kali ini kamu benar-benar tak boleh lemah lagi pada si Jalang itu. Hari ini, kita harus memberitahu Nona Santoso soal aibnya dengan Hendra. Aku tahu. Ayu, kamu yang khianati aku duluan. Kan aku tak punya hati. Kalau gitu, kamu urus dulu. Aku dan Tante akan cari Nona Santoso. Sudah siap. Tenang. Pasti berhasil. Hari ini, aku harus hancurkan reputasi Ayu. Nanti kita ketemu Nona Santoso. Aku harus bilang padanya kalau Ayu menggoda tunangan. Aku nggak percaya Nona Santoso bisa terima hal ini. Maaf, ada telepon. Ayu, Tasa tak tahu malu. Merampas tunangan orang, masih berani muncul di pernikahan orang. Kamu pikir keluarga Santoso ini tempat untuk berulah? Kak, pelakor tetap pelakor. Harusnya diam-diam, di acara seperti ini, harusnya kamu sembunyi. Acara ini bukan untuk orang rendahan seperti kalian. Kalian, bagaimana kalian bisa masuk? Ayu, sudah begini. Masih saja peduli. Bagaimana kami bisa masuk? Dia akan menikahi Nona Santoso. Kamu, pelakor, habislah kamu. Sampai sekarang, kamu masih tak percaya aku Nona Santoso. Kamu masih saja tak sadar. Kamu kenapa sih? Apa kamu masih Ayu yang dulu? Benar, aku memang berubah, Rizky. Dulu aku sangat mengharapkan pernikahan, tapi kamu membuatku kecewa dan sakit. Hendra Wijaya yang membuatku percaya lagi pada cinta. Cinta? Jangan hina kata itu. Dulu aku kira cinta itu penebusan, bisa membuat kita saling menghangatkan. Tapi kemudian aku tahu, cinta yang tak seimbang di hadapan keegoisan dan serakah tak ada harganya. Ganti baju dulu. Lihat, dia memang tak berani membiarkanmu di sini. Dia tak sabar untuk sembunyiin kamu. Ayo, aku beri kesempatan terakhir. Ikut aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Selamat tinggal, Rizky. Pemimpin keluarga Santoso tiba. Ayu, kau yang memaksaku. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua hancur reputasinya. Terima kasih semuanya telah hadir di pernikahan cucu saya. Hari ini, di hari ultahnya, dia akhirnya mendapatkan cintanya yang sesungguhnya. Hari ini juga ultah Ayu. Dia dan Nona Santoso ternyata ultahnya sehari. Mari kita tunggu cinta yang berat ini. Selanjutnya, mari kita sambut. Tunggu. Aku ada hadiah untuk Nona Santoso. Selamat menikah. Dia tak butuh doamu. Pemimpin Santoso, kado ini tentang kebahagiaan Nona Santoso. Nona Santoso berhak sebelum menikah tahu calon suaminya adalah manusia berbudi binatang, brengsek yang suka main perempuan. Berisik! Tampar dia! Tas di sini. Siapa yang bawa kamu masuk? Pemimpin Santoso. Pemimpin, maaf. Dia gila. Semua salahku. Kenapa takut aku kasih kado? Kamu sudah tahu kan? Betapa Aku tahu. Kamu takut. Kamu takut semua orang lihat. Cucu kandungmu menikahi seorang brengsek berbudi binatang. Gila, diam. Jangan-jangan benar. Pemimpin Wijaya di belakang Nona Santoso main perempuan. Kasihan sekali Nona Santoso. Masa menikahi playboy? Kalau sampai di luar, dapat penyakit kotor, lalu menularkannya ke Nona Santoso. Ini aib terbesar.
Semua sudah lihat. Pemimpin keluarga Wijaya kita, padahal dia tahu dia tunangan Nona Santoso, tapi masih main gila di luar. Benar-benar tak peduli muka Nona Santoso. Tak segan-segan, wanita yang main gila dengannya adalah mantan istriku. Pasangan brengsek ini menyakitiku, juga menyakitkan. Orang seperti dia yang menggoda istri orang sama sekali tak pantas menjadi tunangan Nona Santoso. Ayu, kau yang memaksaku. Saat Nona Santoso menghukummu, kau akan sadar siapa satu-satunya tempatmu. Ayu, habislah kau. Nona Santoso, orang ini sama sekali tak pantas jadi suamimu. Kamu Nona Santoso? Ayo kecup. Ya kembali. Dia beneran Nona Santoso? Enggak, ini enggak nyata. Dia kan cuma ibu rumah tangga enggak berpendidikan. Kamu Nona Santoso? Aku berkorban banyak. Hanya untuk bertemu Nona Santoso. Sekarang kamu bilang, kamu Nona Santoso. Aku sudah bilang, Riz. Tapi kamu nggak percaya. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Selama ini, kamu mengayaniku seperti pembantu. Bahkan saat aku paling miskin, kamu menikahiku. Mu Nona Santoso, kenapa nggak bilang dari awal? Aku sembunyikan ide. Hanya untuk memberimu cinta yang lebih murni. Aku diam-diam membantumu naik ke puncak agar kita bisa berdiri seimbang. Rizky, selama ini kalau kamu sedikit pun menghargai hubungan kita, pengantin yang berdiri, kan pernah aku. Konyol. Ternyata apa yang ku kejar sudah kudapatkan. Nggak percaya. Aku nggak percaya. Saya yakin semua sudah tahu. Saya pernah mengalami 4 tahun yang tidak menyenangkan. Tapi semua itu adalah bagian dari hidup saya. Saya takkan memaafkannya, juga takkan terjerat masa lalu. Saya, Ayu Santoso, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Aku cinta kebaikannya dan kekurangannya. Aku percaya cinta kita akan makin kokoh. Jangan. Ayu, ku mohon lihat aku sekali lagi, Ayu. Kita pernah sangat cinta. Aku cinta kamu, Ayu. Ayu, menantuku yang baik. Dulu ibu yang buta. Ibu tak seharusnya menyuruhmu melayangiku. Kembalilah dengan anakku. Keluarga Pratama tak bisa tanpa kamu. Semuahan. Ayu kan cuma wanita murahan dan miskin. Kok dia bisa jadi bangsawan, Nona Santoso? Aku salah apa sih? Katanya Nona Santoso mau berbulan madu sama suaminya. Keren banget. Nona Santoso di mana? Aku suami dan Nona Santoso. Nona Santoso di mana? Kamu gila ya? Nona Santoso di mana? Aku suaminya. Aku mau berbulan madu dengannya. Pergi sana. Sepertinya dia mantan suami brengsek Nona Santoso. Dasar bodoh. Nona Santoso turun derajat menikahimu. Malah demi wanita murahan. Kau hianati Nona Santoso. Kodok tetap kodok. Diberi angsa putih pun takkan bisa. Nona Santoso. Nona Santoso. Ayu, aku salah, Ayu. Aku salah, Ayu. Ayu, aku mohon kembali, Ayu. Menyesal 4 tahun lalu. Dia memang tak pantas. Kira-kira aku buta. Kenapa?
pemimpin keluarga Wijaya. Cemburu. Kamu cuma bisa bikin aku baper. Hendra, mulai sekarang hanya kita. Hanya kita. Ayu, kamu akhirnya kembali. Makasih, selalu ada. Para putri, jangan takut salah mencintai, tapi harus punya keberanian untuk mulai lagi. Yang kau tinggalkan hanyalah debu, di depan terdapat lautan bintang.